Sebenarnya saya awalnya tidak fokus untuk cipta lagu, cuman lebih fokus untuk sebagai produser musik Mandarin karena ingin sebenarnya dari awal banget, dari dulu banget ingin mengangkat budaya Indonesia dan diperkenalkan ke internasional. Jadi dengan cara ya satu dengan cara bermusik di musik Mandarin. Untuk judulnya itu aku judulin Imlek Bersama, dan ada Imlek Bersama sambungannya adalah Fungsi Pacai. Prosesnya adalah aku kebetulan kerja sama ini penciptanya ada 2 orang, Marcos aku sendiri sama Adrian partner kita yang ciptain lagunya dan aku liriknya. Nah aku cuman pengen bikin satu lagu yang berhubungan dengan gue tadi cerita tentang toleransi beragama, kedamaian yang pengen kita ciptakan supaya pas lagi musim-musim politik ini dan kebetulan juga barengan sama Imlek kita tetap damai-damai aja jadi berharap lagu ini bisa membuat suasana lebih tenang, adem dan tetap happy-nya dapat. Tentu aja sulit banget ya kalau bikin lagu Mandarin. Aku jujur aja masih belum sanggup karena untuk liriknya itu benar-benar harus sangat puitis. Sedangkan kita harus lihat lagu-lagu Mandarin yang ada sekarang itu kan kita harus berkaca dari musik-musik Mandarin yang dari internasional seperti China, Taiwan, dan Malaysia. Nah, sedangkan kita di Indonesia ini, aku pribadi aja tidak menggunakan bahasa Mandarin untuk sehari-harinya, dan Mandarin itu juga ya dikit doang misalnya. Jadi kesulitannya pastinya cara pembuatan liriknya itu susah banget, dan pastinya kita butuh orang-orang yang lebih profesional lagi di bidang penulis lirik itu. Menurut aku ya, kalau fans aku atau follower aku pasti tahu setiap aku memproduksi sesuatu, walaupun aku membawa Mandarin, tidak pernah aku meninggalkan budaya Indonesia. Setiap produksi aku pasti aku membawa ikon-ikonnya Indonesia, karena satunya kita kan satu, kita membawa Indonesia itu go internasional. Jadi identiknya Indonesia pasti aku bawa, misalnya batik, ya kan, batik waktu aku produksi sama Niktung yang Malaysia, kita nego apakah boleh aku membawa batik di dalam video tersebut, dan agak alat juga hanya boleh. Dan terakhir lagu yang terakhir juga kita tidak bawa batik lagi, tapi kita bawa kebaya encim. Nah itu kan salah satu budaya Indonesia juga kita bawa kan, ada batiknya, dan walaupun kita Imlek tapi tetap Indonesia karena Indonesia itu merayakan Imlek. Jadi kita tidak harus mencina-cinakan Indonesia misalnya dalam produksi kita gitu loh. Ya kan, kita nggak harus pakai baju-baju yang dari Cina untuk merayakan Imlek, tapi dengan baju-baju kayak encim juga boleh. Nah itu yang kita coba. Untuk tahun 2024 ini kita punya satu rencana, cuma aku mau mention sekarang, nanti yang penting kita tahu penting yang sangat besar, kita akan membawa Indonesia juga, dan ini akan kita bawa ke internasional, dan tetap ini menurut aku ini cukup besar. Jadi ya gitu, tidak luput dari budaya nasional atau budaya Indonesia, dan kita akan jual ke internasional. Harapan aku sebenarnya udah terwujud untuk tahun ini. Dulunya kita mulai untuk membangun atau memulai musik Mandarin di Indonesia itu sangat sulit, tapi akhir-akhir ini ternyata musik Mandarin itu sangat maju, sangat besar untuk sekarang, dan aku berharap tetap maju terus seperti sekarang dan lebih maju lagi tahun-tahun berikutnya, supaya musik Mandarin Indonesia itu bisa diterima di seluruh masyarakat Indonesia terutamanya, dan bisa kita bawa ke luar negeri juga. Motivasi aku untuk sukses adalah simple, fokus aja, tidak perlu peduli seberapa lama kita berjalan, seberapa cepat kita moving, yang penting kita kan keep moving. Aku nggak takut sama orang hebat, tapi aku takut sama orang yang tidak pernah berhenti untuk melangkah. Karena kita keep moving, pasti kita akan mencapai tujuan kita. Jadi jangan pernah menyerah, fokus, tetap berjuang.